Selalu bungkam seribu bahasa, bahkan nyaris tak pernah tampil sejak dilaporkan kubu Vicky terkait pencemaran nama baik. Rupanya diam-diam, Angel Elga selama ini tengah mempersiapkan tuntutan baru untuk mantan suaminya. Ditemui secara eksklusif, mantan istri Haji Roma Irama ini menepis ihwal kabar surat SP3 atau surat perintah penghentian pemeriksaan. Angel menepis jika dirinya mencabut laporan untuk membuat kasusnya dipeti eskan alias dihentikan. Sebaliknya, ia justru mencabut laporan pertama untuk memasukkan laporan baru yang menurutnya akan lebih memberatkan kubu Vicky. Jadi kan waktu saya melaporkan mereka di pertama itu, saya harus mencabut itu dulu karena kenapa? Itu proses yang harus saya jalani. Kenapa? Coba itu sebenarnya karena begitu kita menemukan kuasa hukum saya menemukan ada unsur yang lebih berat, ya. Contoh dari saksi yang sudah di BAP dan juga ada beberapa bukti video rekaman dan segala macam gitu. Nah, itu ternyata ada unsur yang lebih berat. Nah, untuk saya mengganti unsur itu tentu laporan yang lama tuh saya harus cabut dan baru selang nggak begitu lama saya bikin laporan baru. Nah, inilah yang mereka terima surat itu, pencabutan dari saya. Itu bukan dari pihak kepolisian menghentikan perkara itu yang dikatakan kebohongan mereka bahwa itu SP3, itu salah. Itu mereka sudah memfitnah pihak aparat kalau begitu kan. Polisi tidak mengeluarkan surat SP3 dan bukan berarti mereka tidak terbukti, bukan, itu salah besar, itu kebohongan gitu. Yang benar adalah saya melaporkan kembali dengan pasal yang lebih berat gitu. Nah, makanya kan mereka selalu membentuk opini bahwa ini loh klien saya tidak bersalah, ini loh klien saya begini, ini loh pihak aparat sudah menghentikan, ini mereka hembuskan ini supaya apa? Ini ingin mempengaruhi proses terdakwanya ini yang masih lagi perjalanan persidangan. Jika Angel kembali melaporkan dengan tudingan yang lebih berat, ini berarti kubu Vicky belum lega. Sebaliknya, Angel terkesan memberi beban yang lebih berat bagi seterunya yang tengah haru biru mempersiapkan pesta nikah. Kalau unsurnya biar lebih jelas, biar dibicarakan oleh pihak kuasa hukum saya dan kepolisian. Yang pasti saya kenapa memilih unsur ini yang lebih berat, karena buat saya, buat apa kalau ada diamond, saya memilih perak. Gitu. Saya lebih memilih diamond karena saya harus memberikan efek jerah buat semua orang yang masuk ke dalam rumah saya. Itu kan rumah milik saya. Saya beli sebelum ada mereka dan mereka numpang di dalam rumah saya. Lalu mereka dobrak saya, mereka jebak saya, mereka fitnah saya. Kan harus ada pertanggungjawaban hukum di sini. Fakta di pihak kepolisian di SP3 dengan dasar tidak cukup alat bukti, bukan tidak memenuhi unsur pidana. Pidananya ada, jelas berarti benar tindakan Angel Elga yang diduga dilakukan perzinahan di dalam benar, cuman alat buktinya kurang. Vicky menemukan istrinya di dalam situ benar, tapi yang masih tanda tanya rekayasa bukan rekayasa, ada tanda tanya alibi bahwasanya ada dorong-mendorong, ada percecokan dan sebagainya dari taman dan sebagainya, mana faktanya tidak ada. Bicara CCTV sampai hari ini tidak ada CCTV, mana? Ya, Kalina Oktarani sendiri yang tengah bersiap jadi nyonya Vicky tak pernah gentar menghadapi ancaman mantan istri suaminya. Sebaliknya, ia akan terus tegak berdiri mendampingi calon suaminya meski ancaman jeruji besi terus membayanginya. Sementara saya kan korban bukan korban saya aja. Sebelum dengan saya, korban yang lain kan banyak loh. Dan harus mereka sadari, dia ini sekarang ini masih dalam tahanan luar. Kemarin diberikan penangguhan itu karena pertimbangan hakim, mungkin nggak tahu pertimbangannya apa, sehingga diberikan penangguhan. Penangguhan ini bukan berarti dia bebas, tetapi kalian lihat, dia masih status terdakwa saja, diberikan penahanan luar ini, masih aja ada kan yang dia lakukan. Contoh, ada ibu-ibu kemarin tagih hutang, di mobil tarik-tarikan. Ini kan harus hati-hati, orang lagi tahanan luar, harusnya dia jaga sikap. Terus yang
berkali-kali yang dilakukan adalah memfitnah saya dengan aparat, dengan pihak kepolisian. Ini kan luar biasa jahatnya. Ya. Angel Elga itu selalu bilang dengan tegas dan lantang. Kita lihat nanti CCTV di persidangan. Sekarang kan banyak fakta-fakta baru yang ditemukan, misalkan CCTV. Dia kan bilang bahwa Vicky itu menjebak dia. Faktanya kalau memang menjebak tuh dari mana? Kan nggak kenal. Kalau menjebak itu kan si Vicky kenal sama Vicky Alman, baru bisa dikatakan menjebak. Kubu Vicky sendiri memang tampak santai menghadapi ancaman kubu Angel Elga. Mereka bahkan sudah menyiapkan kartu as untuk kembali menjerat Angel Elga. Ya, jika tak ada mediasi antara kedua kubu, bisa jadi sengketa saling lapor ke meja hijau ini akan terus bergulir. Entah siapa yang akan keluar jadi pemenangnya, hanya waktu yang akan menjawabnya. Pengacara yang satunya, kan pengacara mereka banyak nih. Pengacara satunya mengatakan, saya dan lawyer saya meminta maaf. Ya, tapi pengacara satunya mengatakan, saya menghubungi kerabat Angel, meminta supaya dihubungkan kepada Angel Elga. Kami mau mengundang minum kopi dan kami mau minta supaya Angel bisa menerima kami supaya ada titik terang untuk membicarakan kasus ini. Saya menjawab pada saat itu pada teman saya, sampaikan tidak ada dan saya tidak mau damai.